Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Ali Zainadi. Assalamualaikum Ustaz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Cakep ya. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirim pertanyaan Anda lewat teks atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini ya. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda tanda pagar, umur Anda tanda pagar, komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Akhlak. Bun sehat Bun. Bajunya cakep banget, warnanya hijau ya. Pink, oh iya sih, ya ampun marah gitu aja. Ini pinknya kenapa letak banget ya Bu ya? Baru nih Bu bajunya Bu ya, khusus dibuat buat acara. Assalamualaikum Ustaz. Dari majelis mana, taklim mana Bu? Majelis Cipondo. Oh Tangerang. Baik, tepuk tangan dulu. Dan sekarang kita sapa buat adik-adikku nih, ada yang di depan ya, nggak kelihatan mungkin ya, cuma punggungnya doang. Nah ini perwakilannya ada di depan kita, Masya Allah. Sehat semua ya Neng ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sekolahan mana Neng? Tangan. Dan nggak kalah lagi di sini juga ada perwakilan dari masyarakat Semarang ya. Ya ini salah satu aja nih. Dari Semarangnya dari mana Neng? Dari Simpang 5, pas di Simpang 5-nya. Ya, jadi kamu di tengah-tengah situ loh enggak ya? Baik, tepuk tangan dulu yuk buat masyarakat Semarang yuk. Dan baik pemirsa di rumah, kalau ngomongin masalah akhlak, gaul, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama kita Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bini gue juga dari Semarang, Li. Sama, orang tua saya juga. Ah, serius? Mama saya Semarang. PT-an Kampung Umras, Gang PT deket rel kereta. Cius lu? Cius miap. Kalau nyapa biasa, nyapa aja udah. Semarang itu ada sego ayam. Sego ayam. Kalau hidup di Semarang, Li, nggak perlu keluar duit banyak. Masa Ustaz? Makanan murah-murah. Bener. Iya, ada nasi babat ya. Nasi babat. Oh, yang enak di mana nasi babatnya? Panglima mulu. Panglima. Tapi emang sekeliling Simpang 5 tuh banyak makanan macam-macam. Apalagi sekarang pemanfaatannya suka main sepatu roda tuh kalau malam-malam. Rollerblade. Iya, rollerblade. Itu main tuh malam-malam di situ. Masih ada kan? Iya, kemarin gue main sama bocah tuh. Di Semarang, Ustaz? Enggak. Di mana, Ustaz? Jerman. Iya. Baik, Masya Allah. Ini kita ngebahas tentang bakat adalah anugerah. Kadang-kadang orang tua juga nih ya suka pada ngaco nih. Ngebandingin anak kita sama orang lain, itu si anu. Sementara kita tahu di sini adalah bakat adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Ustaz, pertanyaan pada kesempatan kali ini, selain takdir atas rizki, kekayaan, kelahiran dan kematian, apakah proses penciptaan manusia sekaligus juga dengan bakat awal dari sang penciptanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa uji buka dengan firman tentang syukur? Bagaimanapun yang kita miliki, istri, suami, anak, harta benda, kedudukan, jabatan, semua wajib disyukuri. Karena dengan syukur itu kita tidak akan melakukan yang namanya kias. Kias itu membanding-bandingkan, memperbandingkan. Makhluk yang pertama melakukan kias itu adalah iblis. Karena iblis merasa lebih soleh. Iya. Sujud sekian ribu tahun. Tiba-tiba ada anak baru. Songong. Kagak songong. Adam. Biasa. Di sekolah ke sana. Nah, sekolah kan suka gitu tuh. Ada anak baru, wah, merasa senior. Betul. Akhirnya diperlakukan tidak baik. Nah, di surga ternyata terjadi seperti itu. Iblis melakukan kias bahwa dirinya lebih baik. Padahal masing-masing memberikan anugerah dan Allah yang paling tahu tentang anugerah itu. Setiap Allah menitipkan kelebihan, maka Allah juga menitipkan kekurangan di dalamnya. Jadi nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya.
Sesuatu yang kita lihat sempurna, yakin, ya ketika mejen pasti jelek. Ya. Iya. Maksud- Iya secantik apapun Benar. kalau mejen mah jelek aja udah di kamar mandi. Iya. Bener? Ayo, kalau nggak percaya bawa kaca ya sambil mejen lihat. Nggak ada yang bagus. Ya, nggak ada yang bagus. Maaf. Ya baik, dan sekarang kita kasih kesempatan yuk kepada yang ingin bertanya. Yang pertama dari sebelah kiri kita, Bunda silakan. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Ibu Fatimah. Ustadz, apakah Allah menciptakan manusia dengan karunia yang baik-baik saja, sedangkan bakat yang tidak baik itu hanyalah hasutan dari setan belaka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Di dalam diri manusia ada yang namanya nafsu dan ada yang namanya apa yo? Apa nih? Hawa. Ada nafsu, ada akal. Akal. Iya kan? Iya. Nafsu itu adalah jiwa. Ketika ditambah dengan hawa, Hawa nafsu. jadi jiwa yang memiliki keinginan. Hawa, nafsu. Melihat hawa jadi nafsu. Ya. Iya. Jadi ke situ. Memang begitu. Memang gitu ya? Artinya nafsu ini ketika dimunculkan ya bisa menjadi nafsu amarah, Iya. bisu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Kemudian nafsu lawamah ketika dia melakukan keburukan kemudian dia menyesal. Ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini yang tertinggi karena apa? Nafsu mutmainnah senantiasa diisi dengan ketaatan. Iya. Kemudian ada akal. Akal ini senantiasa taat. Nah, dari akal inilah manusia bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Memang bergantung daripada urutan. Maknya suka nyanyi, nggak jauh-jauh anaknya akan seperti itu. Iya. Tapi tidak juga bisa sesukses orang tuanya. Atau orang tuanya biasa saja, anaknya bisa lebih sukses daripada orang tuanya. Ini bergantung kepada takdir dan bergantung kepada ikhtiar tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu tanpa batas. Sampai kita mati, ikhtiar itu hukumnya adalah wajib. Oke. Jadi begitu. Iya. Dan sekarang kita kasih kesempatan lagi buat yang sebelah kanan Ali untuk bertanya. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Yani Irwansah. Irwansah. Mau nanya, apakah termasuk zalim terhadap anak apabila orang tua lebih mengutamakan karir anaknya daripada pendidikannya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya karir dengan pendidikan di sini connecting ya. Ya, ya. Biasanya pendidikan dulu baru karir, tapi ini enggak, karir dulu lah baru pendidikan. Pendidikan gampang. Nah, itulah yang dinamakan mengeksploitasi anak, gitu ya. Mengeksploitasi lewat bakatnya. Bukan tidak boleh ketika anak kecil-kecil sudah mampu mencari nafkah lewat bakatnya. Bisa jadi pemain sinetron, bisa jadi penyanyi. Tapi jangan lupa ada hak yang paling wajib, yaitu pendidikannya. Gitu kan? Diutamakan di pendidikannya ada di mana. Nah, ketika anak punya nilai di matematika jelek, jangan marah dulu. Kali saja ternyata di keseniannya bagus. Oh, berarti bakatnya di kesenian. Itu yang dioptimalkan. Nah, kenapa kita disuruh cerdas untuk melihat di mana bakat anak, di mana kemampuan anak, di mana kelemahannya. Kan gitu. Kelemahannya ditopang, disupport. Kelebihannya dikembangkan. Nah, sebetulnya itu saja. Ini kadang-kadang banyak yang maksa. Ketika anak yang angkanya jelek dimaki-maki. Tidak dimaki. Padahal kelemahannya di situ. Dan ternyata itu kelemahan orang tuanya juga. Ya baik, sekarang kita akan coba untuk bacakan email. Alhamdulillah sudah ada email yang masuk ya. Di sini Masya Allah panjang nih. Mungkin kita simak sama-sama ya. Mudah-mudahan ada pelajaran dari email ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memiliki sepasang anak yang kembar, Reni dan Rani. Keduanya sangat mirip. Bahkan saya sampai susah untuk membedakannya. Ini orang tuanya aja kembar identik berarti ini ya. Setelah beranjak dewasa, tampak sekali perbedaannya. Reni sangat hobi bakatnya memasak. Sedangkan Rani sedikit tomboy dan sangat suka permainan anak laki-laki seperti sepak bola dan panjat tebing. Saya jadi merasa khawatir terhadap Rani karena memiliki hobi yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang wanita. Apakah kalau wanita boleh punya hobi seperti pria, Ustaz? Ya.
Sepak bola. Kan kalau sepak bola Tapi pasti ada di luar negeri udah internasional ya udah. Iya. Tapi segini tetap Ustaz pakai celananya. Iya, kalau kita mau bicara dari sisi syariat ya tidak bisa. Nggak boleh. Bicara dari sisi hukum nggak bisa. Mm-mm. Kalau bicara dari sisi kodrat juga agak sulit. Iya. Cuma kalau kita berkaca kepada luar negeri, Iya. beda persoalan. Luwet ya urusannya. Kalau panjat tebing masih oke lah ya. Panjat tebing masih Panjat tebing masih oke lah, perempuan. Ada yang suka panjat tebing nggak? Heeh. Atau tebing dipanjat suka nggak? Ya. Ya sama aja sih. Gitu. Iya kan? Supir taksi juga ada perempuan. Ada. Kenek juga ada perempuan. Gitu ya. Banyak ada perempuan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, sekarang ini banyak dilakukan oleh perempuan, gitu kan ya. Selama si perempuan tidak meninggalkan kodratnya sebagai ibu yang menyusui, ibu yang melahirkan, maka tidak jadi masalah. Masalah ya, Itu hijab saja tetap sih ditutup ya, sebetulnya. Ustaz, ya. Iya. Iya, baik, cukup ya. Dan next sekarang kita akan lihat cuplikan dari sahabat kita. Beliau ingin bertanya kepada Ustadz. Mari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya Nabila. Bolehkah orang tua memaksa menyuruh anaknya ikutan kursus ini itu ketika tahu anaknya memiliki bakat di bidang tertentu? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang memang orang tua ini hanya membekali untuk dunia nih, akhiratnya kadang-kadang juga nggak dicek ya. Ini kadang wah jago nih matematika di kursus ini, oke, khair. Bahasa Inggris di kursus ini khair. Ini mungkin untuk pendapat Ustaz seperti apa? Gini. Ini sebetulnya balik lagi ke persoalan yang tadi ya. Bagaimana orang tua diminta untuk cerdas bisa melihat di mana titik bakat seorang anak. Atau levelitas kemampuan seorang anak. Sehingga kita tidak memaksa sesuatu yang tidak bisa. Ya. Sesuatu yang tidak bisa ketika dipaksa. Mau sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Gitu kan. Anak nggak bisa nyanyi. Maksain banget ibunya. Gitu. Ya kan, suruh anaknya bisa nyanyi. Akhirnya benar bisa nyanyi. Nyanyi mah bisa. Tapi nyanyi yang benar-benar bisa nggak akan bisa. Gitu kan. Contoh gini deh. Orang yang bisa qiraat Quran. Itu bisa nyanyi. Tapi orang yang bisa nyanyi. Belum tentu bisa baca qiraat Quran. Contoh misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Ini contoh ya. Terus kita rubah semuanya, pindah frekuensi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Ini contoh, aduh mohon maaf. Ya Allah mohon maaf. Bagus dua-duanya kayaknya. Enggak. Ini misal saja. Misal saja. Ini titipan. Titipan. Bukan pemberian. Bukan kelebihan. Kalau kita merasa ini kelebihan, akan merasa lebih dari yang lain. Munculnya sombong. Dan ketika sombong selesai, yang sombong akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, cermat saja, cerdas saja melihat mana titik yang harus dibangun, mana titik yang tidak. Insyaallah, bismillah, karena Allah semua akan sukses. Dan baik, alhamdulillah saat ini udah ada email lagi, Ustaz Ali bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak lagi. Dalam tradisi Jawa, ketika sang anak sudah mencapai usia 8 bulan, diadakan upacara tedak siten. Mungkin seperti itu spellnya, insya Allah ya. Tedak siten. Atau turun tanah. Ya. Upacara itu diakhiri dengan prosesi sang anak dimasukkan dalam sebuah kurungan yang di dalamnya terdapat beragam mainan. Seperti mobil-mobilan, alat musik, ya, alat olahraga, dan sebagainya. Mainan pertama yang diambil sang anak diyakini sebagai bakat profesinya kelak ketika sudah dewasa. Apakah dalam Islam juga mengenal hal seperti ini? Ya. Kalau nggak salah itu dalam kurungan tuh kayak kurungan ayam ya, kalau nggak salah, benar ya? Gue pernah lihat. Oh, benar. Gue juga pernah lihat. Pernah lihat. Dikumpulin di situ. Itu seru juga sih, lucu juga. Kalau gue bisa ngomong cuek. Kalau Uje ngelihatnya itu sebagai sebuah usaha. Adatnya. Iya, sebagai sebuah usaha loh. Bukan cuma adat tapi usaha yang baik. Kalau saya melihatnya dari sisi yang positif. Iya kan? Dari sisi yang positif apa? Di situ kan ada mobil-mobilan, ada pisau-pisauan, semua segala macam ya. Terus anak ditaruh di situ, dia diminta melihat mana ketertarikan utamanya buat dia.
Iya kan? Tiba-tiba dia tertarik dengan ini, tiba-tiba dia tertarik dengan itu. Yang menjadi pilihan pertama dia adalah ketertarikan. Itulah. Kita ambil positifnya ke sana ya. Kita ambil positifnya saja. Itulah. Oh, tidak ada perkara yang menyekutukan Allah di sana. Betul. Nggak ada. Kalau saya lihat sih nggak ada. Ya, nggak ada praktek-praktek menyekutukan Allah di sana. Kecuali misalnya potong kepala kebo gitu kan ya, taruh di jembatan. Nah ini udah ajaib, sakit jiwa. Udah ajaib. Iya, kan? Lu murah pindo kagak beres-beres, terus dipotongin kepala kebo berapa puluh ini terus dilemparin, itu sakit jiwa itu namanya. Ya, itu benar sakit jiwa. Ya, baik, langsung aja lagi yuk kita kasih kesempatan kepada yang ingin bertanya selanjutnya. Oh, dari sebelah sini silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yunani. Saya ingin bertanya Ustadz, Jauh banget, Bu. apakah pembentukan bakat bayi itu sejak dalam kandungan Ustadz? Terus saya ingin sekali proses dalam kandungan itu anak saya mudah-mudahan pandai membaca Al-Quran. Makanya saya sering memperdengarkan kaset tilawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada sebuah teori, gitu ya. Ada sebuah teori di Barat bahwa kalau kepengen Mozart, anak itu cerdas, pikirannya berkembang, diminta untuk diperdengarkan musik-musik klasik, Beethoven, Mozart dan segala macam. Ibu tahu Beethoven? Beethoven. Beethoven tahu Beethoven? Susu? Musisi Ya. opera. Supaya berkembang gitu kan. Kita punya Quran. Gitu ya, yang tadi Ibu bilang. Supaya anak lebih mudah diajarkan untuk bisa membaca Quran dimulai semenjak dia di dalam kandungan. Karena waja'alnahu sami'an basira. Dan kami ciptakan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dulu, baru penglihatan. Jadi yang pertama berfungsi di dalam perut, ketika seorang bayi ada di dalamnya, yang pertama adalah pendengaran, bukan penglihatan. Kalau penglihatan percuma, gelap. Apa yang mau dilihat? Gini loh, kelihatan apa-apa. Tapi ini pendengaran. Makanya hati-hati suami istri kalau lagi hamil jangan berantem. Pelan-pelan berantemnya. Dengar dia. Makanya banyak lahir bayi stres. Iya. Iya benar. Bayi stres, benar serius loh. Bayi stres kenapa? Ribut. Akhirnya emaknya kurus kering gitu ya. Orang mah hamil gemuk ini kurus kering gitu kan. Ya Allah kesian banget gitu. Nah begitu lahir anaknya juga stres. Ini nggak bagus. Nah, akan berpengaruh kepada pertumbuhan organ dan segala macamnya, terutama psikologinya, kejiwaannya. Makanya diperdengarkan ayat-ayat Quran, sholawat dan hal-hal yang menyenangkan. Pokoknya begitu ya. Iya cukup ya, Masya Allah. Dan tanpa berasa, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Ya, bakat adalah merupakan anugerah dan memang tidak bisa dipungkiri. Yang namanya bakat kadang-kadang memang orang tua lah yang tahu ya. Anak saya bakatnya kemana. Cuman kadang-kadang kita sebagai anak tidak mau mengerti apa yang sudah diarahkan oleh orang tua kita. Nah, Ustadz, ini kalau ngomongin masalah bakat adalah anugerah, ada nggak sih yang bakat memang anak itu karena dipelajari? Terus akhirnya ya nggak mesti dengerin orang tua gitu. Kita boleh nantang orang tua kalau memang bukan bakat kita di situ. Ada yang namanya otodidak. Muncul dengan sendiri. Dia nggak perlu kursus, nggak perlu belajar, tapi dia punya kemampuan itu. Ada orang mampu main gitar dengan bagus. Iya. Tapi dia nggak pernah kursus. Tapi seandainya dikursuskan akan menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, temukan bakat anak kita yang terbaik pastinya buat dia, buat masa depan dia, dan buat masa depan akhirat dia. Masya Allah, luar biasa, luar ya. biasa. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bunda dan adik-adikku semua yang ada di sini ya. Dan kembali lagi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirim ke SMS, tinggal ketik Ustadz spasi nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Saya Ali Zainal undur diri, insyaallah esok ketemu lagi di Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.